Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Maya dari kelas 10B. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab dari soal halaman 4, yaitu eksplorasi 1.1 sifat-sifat eksponen. Yang saya akan jawab yaitu ayo bereksplorasi dan ayo berpikir kritis. Untuk ayo bereksplorasi. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular kepada penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang yang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Soal pertama. 1. Lengkapi tabel di bawah ini yang akan memberi kalian jawaban penularan virus di setiap fase hingga fase ke-8. Untuk fase penularan yang pertama ini, banyak orang yang ditularinya adalah 2 orang. Oke, jadi fase kedua dari 2 orang ini menulari 2 orang lagi, sehingga pada fase kedua banyak orang yang tertular adalah 4 orang. Untuk fase ketiga, dari 4 orang ini menulari lagi masing-masing ke 2 orang, yaitu menjadi 8 orang yang tertular. Selanjutnya pada fase keempat, dari 8 orang ini menulari lagi 2 orang lainnya, sehingga yang tertular di fase 4 adalah 16. Oke. Jadi dari 8 orang ini menulari lagi 2 orang lagi, sehingga jadi 16 di fase keempat. Dan untuk fase kelima, dari 16 orang ini menulari lagi kepada 2 orang lainnya masing-masing. Maka fase yang kelima ini adalah 32. Selanjutnya untuk fase ke-6, dari 32 ini menulari lagi ke 2 orang lainnya masing-masing. Maka banyak yang tertular di fase ke-6 ini adalah 64. Jadi dari 32 ini menulari lagi 2 orang masing-masing dari 32 ini. Di fase ke-6 yaitu 64. Kemudian untuk fase ke-7, dari 64 orang ini menularkan kembali kepada 2 orang lainnya untuk masing-masing. Jadi yang tertular di fase ke-7 ini adalah 128. Untuk fase ke-8. Untuk fase 8 ini, dari 128 orang ini masing-masing menularkan 2 orang lainnya. Maka pada fase ke-8 ini yang tertular adalah 256. Oke, ya 256. Jadi mereka menularkan dari masing-masing banyak orang ini menularkan sebanyak 2 kali lagi. Gitu. Jadi kayak semacam contohnya seperti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu kan 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 itu 32,
2 pangkat 6 itu adalah 64. 2 pangkat 7 128 dan 2 pangkat 8 adalah 256. Ini perjelasan atau jelasan jawaban yang saya punya. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 2. Di nomor 2 ini, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Di sini berapa orang yang tertular pada fase ke-10? Di sini kan yang tertular adalah, jawaban saya adalah 1024. Kenapa bisa 1024? Karena di sini 2 pangkat 10 sama dengan kayak tadi, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 5 6 7 8 9 maaf tidak kesalahan. Jadi dari tertular virus tersebut pada fase ke-10, bagaimana kalian mengetahuinya? Jawabannya 1024, yaitu kayak 2 pangkat 10 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 hingga 10 kali. Gitu. Ini jawaban saya. Selanjutnya, jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jawabannya adalah 2 pangkat N. Kenapa 2 pangkat N? Dimana N ini adalah banyak fase, sedangkan 2 ini adalah banyak orang yang tertular. Jadi masing-masing menularkan 2 orang. Selanjutnya pada nomor 4, bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyak orang yang tertular virus di setiap fasenya? Jawabannya sama, itu 2N. Hubungan di mana N itu adalah fasenya dan 2 itu adalah banyak orang tertular dari setiap orang. Jadi satu orang mampu menularkan kepada 2 orang lainnya. Berikut jawaban nomor 4 dari saya, yaitu 2 pangkat N. Karena N itu adalah fasenya dan 2 itu banyak orang yang tertular. Selanjutnya kita berlanjut ke ayo berpikir kritis. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Jawabnya seperti ini. Jawab ya. Pada fase pertama ini yang tertular sebanyak 2 orang. Dan fase pada kedua tertular sebanyak 4 orang. Fase ketiga 8, fase keempat itu ada 16, fase kelima ada 32, fase ke-6 64 dan fase 7 adalah 128. Di sini kita bakal hitung. Oke, di sini untuk fase ke-1 ada 2 orang. Untuk fase kedua adalah 4 orang. Di sini untuk orangnya yaitu ditambahkan. Oke. Untuk fase ketiga ditambah 8. Untuk fase keempat ditambah 16. Untuk fase ke 5
itu 32. Tambahkan. Jadi 2 tambah 4 itu 6. Oke, lanjut dulu ya. 6 itu pastinya ada 64. Oke, dan yang ketujuh adalah 128 ditambah. Ini sampai ketemunya 250 ya. Baik, kita akan tambahkan yaitu 2 tambah 4. 2 tambah 4 6. Terus 6 tambah 8 itu 14. 14 ditambah 16 itu 30. Sini 30. 30 itu ditambah 32. 62 ya. 62 itu ditambah lagi 64 jadi 126 ya. Baru selanjutnya 126 ditambah 128 yaitu totalnya adalah 254. Komutatif ya. Jadi ini terdapat 250 orang di wilayah tersebut. Berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 akan tertular virus tersebut. Jadi di fase ke-7 250 orang akan tertular ya. Sampai di sini jawaban saya. Jika salah kata mohon dimaafkan atau yang kurang jelas mohon dimaafkan. Di sini saya juga belajar. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.